Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di tahun anggaran 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2026, di mana ada dikatakan bahwa yang disampaikan pada pasal 2 ini fokus penggunaan dana desa di tahun 2026 diutamakan penggunaannya untuk mendukung salah satunya penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. Nah, jika kita lihat apa yang diamanatkan di pasal 2 ayat 1 huruf A ini, di mana pelaksanaan BLT desa itu tidak ada lagi yang mengatur batas atas atau batas bawahnya, atau batas paling sedikit penggunaan dana desa untuk BLT desa, dan batas paling banyak penggunaan dana desa untuk BLT desa. Berikutnya ada dikatakan, sebagaimana yang disampaikan di pasal 3 ini. Ada dikatakan kita mulai dari ayat 1, dikatakan fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim yaitu berupa bantuan langsung tunai desa. Dan bantuan langsung tunai desa itu diberikan paling banyak sebesar Rp300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, jika kita melihat di pasal 3 ini, untuk ayat 2 hanya mengatur batas paling atas atau batas maksimal, yaitu di mana untuk keluarga penerima manfaat BLT desa itu bisa diberikan per bulannya paling banyak Rp300.000. Jadi kalau kurang dari Rp300.000 itu masih dimungkinkan asalkan dia merupakan kesepakatan dalam musyawarah desa. Nah, perubahannya sendiri bahwa biasanya di tahun-tahun sebelumnya pemerintah desa itu hanya dalam musyawarah penetapan BLT desa membahas terkait penerima BLT desa. Namun, pada tahun 2026 pemerintah desa dalam hal musyawarah desa terkait BLT desa ada 2 topik yang dibahas, yaitu nilai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat BLT desa yang mana batas paling tingginya Rp300.000 dan keluarga penerima manfaat yang akan menerima BLT desa. Berikutnya disampaikan di ayat 3 bahwa BLT desa bisa diberikan sekaligus atau berupa rapelan paling banyak 3 bulan. Jadi misalkan bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan di bulan Maret itulah pemerintah desa menyalurkan BLT desa. Maka di bulan Maret itu bisa sekaligus menyalurkan bulan Januari, Februari, dan Maret. Berbeda jika pemerintah desa itu menyalurkan di bulan April atau bulan 4, tapi sekaligus menyalurkan sampai bulan April. Hal itu tidak bisa dilakukan. Berikutnya, pada lampiran Permen Desa nomor 16 tahun 2025 di bab 2-nya, di sini ada alternatif lain ketika desa tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan pemerintah, di mana nanti pemerintah desa kembali melakukan pendataan lapangan dengan kriteria yaitu masyarakat miskin kehilangan mata pencaharian, masyarakat miskin mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun dan atau penyandang disabilitas, masyarakat miskin tidak menerima bantuan sosial keluarga harapan, masyarakat miskin rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia, dan yang terakhir masyarakat miskin dengan perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Nah, yang melakukan pendataan sendiri adalah sebagaimana yang disampaikan mulai dari angka 2 ini, di mana sebelumnya perangkat desa menyiapkan data desa mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Selanjutnya, pemerintah desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrim calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa dengan melibatkan masyarakat dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa.
Berikutnya, pemerintah desa melakukan pendataan mulai dari tingkat RT, RW, dan dusun. Nah, berikutnya nanti pemerintah desa melakukan konsolidasi dan verifikasi hasil pendataan tersebut, di mana mengidentifikasi keluarga miskin ekstrim untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT, dan sebagainya yang diuraikan pada angka B, angka 1 ini. Jadi dari sini dapat kita simpulkan ada perbedaan terkait pelaksanaan BLT Desa di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2026, di mana salah satunya adalah yang dibahas dalam musyawarah desa terkait BLT Desa yang dulunya pemerintah desa pada saat musyawarah tersebut hanya membahas dan menyepakati keluarga penerima manfaat BLT Desa, namun di tahun 2026 ada dua hal yang dibahas oleh pemerintah desa, yaitu besaran BLT yang dibayarkan setiap bulan dengan batas paling tinggi yaitu Rp300.000 dan juga keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan BLT Desa. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.